Shalom sahabat pendidikan Kristen, kita berjumpa kembali dalam edisi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang penilaian autentik. Tetapi untuk pertama kalinya saya ingin menguraikan dulu apa yang dimaksud dengan penilaian. Penilaian itu adalah upaya sistemik yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi yang sahih dan reliable. Dan selanjutnya, data atau informasi tersebut diolah sebagai upaya melakukan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan suatu program pendidikan. Pada umumnya, guru melakukan penilaian di kelas terkait dengan kegiatan belajar mengajar dan upaya untuk menghimpun data, fakta, dan dokumen belajar peserta didik dengan tujuan untuk melakukan perbaikan program pembelajaran. Guru yang profesional memanfaatkan penilaian proses dan hasil belajar untuk memperbaiki perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajarannya di kelas. Kegiatan penilaian proses dan hasil belajar tersebut membutuhkan informasi yang bervariasi dari kelompok peserta didik atau setiap peserta didik. Guru juga dapat menerapkan metode atau teknik yang bervariasi dalam melakukan penilaian dengan mengumpulkan catatan pertemuan, observasi, portofolio, catatan harian, produk, ujian, data hasil interview, survei, dan sebagainya. Penilaian yang tepat akan dapat memberikan cerminan atau refleksi proses atau peristiwa pembelajaran yang dialami peserta didik. Penilaian seperti itu dapat menunjukkan perilaku belajar peserta didik secara lengkap, serta menunjukkan perilaku peserta didik dalam kehidupan nyata. Gambaran lengkap tentang peserta didik juga dicerminkan dalam perilaku peserta didik pada saat istirahat, berkomunikasi dengan guru, bergaul dengan teman, berinteraksi dengan teman, dengan orang lain, mengikuti pelajaran, membuat tugas, menghasilkan produk, mengerjakan proyek, dan lain sebagainya. Penilaian dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah evaluasi. Evaluasi sendiri merupakan proses menafsirkan fakta dan informasi serta menyimpulkan. Sebagai contoh, guru dapat mengevaluasi program belajar peserta didik dengan melihat perkembangan hasil belajar dan prestasi peserta didik. Pada umumnya, kegiatan evaluasi pembelajaran dilakukan untuk memenuhi tuntutan kurikulum atau merupakan proses refleksi dari program belajar. Kedalaman evaluasi program belajar peserta didik yang dilakukan akan ditentukan oleh kebutuhan, pemanfaatan hasil evaluasi itu sendiri. Seorang guru harus mampu membuat format evaluasi yang dapat digunakan untuk membantu menafsirkan informasi tentang pencapaian tujuan belajar, pemenuhan kompetensi yang ditetapkan. Evaluasi hasil belajar tersebut diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk mengelola program belajar mengajar. Ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam evaluasi, misalkan tes, pengukuran, dan penilaian. Evaluasi adalah proses untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas hasil penilaian sebagai dasar untuk mengambil kebijakan. Misalnya, guru melakukan evaluasi pada akhir semester genap untuk menentukan apakah seorang peserta didik dapat naik kelas dan kemungkinan besar mampu mengikuti penjelasan pelajaran pada kelas selanjutnya. Evaluasi pada umumnya digunakan untuk menilai sebuah program pendidikan, kurikulum, dan atau situasi organisasi tertentu. Kegiatan evaluasi juga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan atau pengembangan program pendidikan, kurikulum, bahan ajar, dan sebagainya. Penilaian atau assessment adalah proses dengan maksud tertentu berdasarkan data kuantitatif atau kualitatif yang terkait dengan kondisi seseorang. Pengumpulan data atau informasi untuk kebutuhan penilaian dilakukan dengan mengumpulkan fakta atau bukti melalui pengukuran. Selanjutnya, data atau bukti hasil pengukuran tersebut ditafsirkan, dideskripsikan, diinterpretasikan. Pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui observasi perilaku, presentasi tugas, pelaksanaan tes, dan sebagainya. Pada umumnya, guru melaksanakan penilaian untuk membuat keputusan tentang peserta didik, misalnya mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, mengidentifikasi kebutuhan awal peserta didik, mengetahui gaya belajar,
mempertimbangkan kemajuan belajar dari peserta didik dan sebagainya. Pengukuran adalah proses memperoleh informasi dengan cara memberi nilai atau angka untuk sebuah parameter. Jadi pengukuran adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran tertentu. Pengukuran bertujuan untuk menghasilkan data kuantitatif seperti misalkan skor tes, nilai laporan, dan sebagainya. Pengukuran hasil belajar dilakukan dengan memberikan nilai atau angka untuk kemampuan peserta didik dalam penguasaan pengetahuan, perilaku, atau keterampilan. Sementara tes adalah cara untuk melakukan pengukuran atribut yang tidak dapat diamati. Tes dalam bidang pendidikan dapat berupa pertanyaan atau tugas yang dirancang untuk mengungkap perilaku yang diharapkan muncul dari peserta ujian. Beberapa jenis evaluasi yang sering dikenal adalah evaluasi diagnostik, formatif, dan sumatif. Evaluasi dan penilaian sumatif dilakukan pada akhir proses pembelajaran dalam upaya untuk menentukan kemampuan atau kompetensi peserta didik. Penilaian sumatif dapat dilakukan atau dimanfaatkan untuk menilai efektivitas sebuah program pembelajaran. Evaluasi dan penilaian formatif dilakukan untuk menilai kemajuan peserta didik pada waktu tertentu ketika masih belajar dalam upaya memperbaiki pembelajaran. Jadi, penilaian formatif adalah kegiatan untuk belajar, sedangkan penilaian sumatif adalah penilaian untuk hasil belajar. Sedangkan evaluasi diagnostik merupakan bagian dari evaluasi formatif yang dilakukan untuk menentukan kesulitan peserta didik dalam mencapai kompetensi tertentu. Guru melakukan penilaian formatif dengan cara memperoleh dan menginterpretasikan data tentang cara peserta didik berpikir, kemudian menggunakan data tersebut untuk memperbaiki proses pembelajaran dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan penilaian formatif biasanya seperti berikut ini. 1. Sebagai umpan balik peserta didik dalam meningkatkan usaha belajarnya, sebagai umpan balik bagi guru untuk pembelajaran yang akan dilanjutkan selanjutnya, menjamin akuntabilitas proses pembelajaran, memotivasi peserta didik, mendiagnosis kekuatan dan kekurangan peserta didik. Sedangkan tujuan penilaian sumatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengukur pencapaian belajar. Yang kedua, syarat bagi peserta didik untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Dan yang ketiga, mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran. Sahabat pendidikan Kristen, demikian uraian tentang penilaian otentik, tetapi pada bagian ini hanya membahas tentang pengertian penilaian itu sendiri. Dan pada pertemuan selanjutnya saya akan bahas lebih detail lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penilaian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.